So far saat ini kita udah mulai kembali naik lagi teman ya. Jadi semenjak video yang terakhir kita kembali di dam lagi. Nah, tapi gue memang ada bilang bahwa memang potensinya itu emang lebih 50-50 sih kalau yang ini ya. Jadi 50-50 either kita bakalan lanjut turun dengan sangat amat cepat ya. Seperti apa yang terjadi misalkan di skenario 23 Februari ya. Dimana kita langsung turun dengan sangat cepat hanya dalam 12 jam. Ini juga bisa sama ya di tanggal 24 Januari dan saat ini kita balik lagi ke atas di sini teman-teman. Jadi memang ini lagi momen sideways di mana memang arahnya lagi nggak nentu. Tetapi kalau misalkan dilihat dari pola yang semakin lama kita dicicil semakin ke atas seperti ini, seharusnya either kita kemungkinan bisa balik ke level 42.000 ini. Baru nanti di sini kita menentukan nih apakah kita bakalan ter-reject kembali ya. Seperti yang gue udah bilang berulang kali, pola ini ada kemiripan ya yang di bulan April 2022 dengan pola yang ada di November 2021 nih. Kalian ukur dari poin A, B, C, D-nya sampai ke yang poin DE-nya ini kurang lebih sama persis dengan yang satu ini yang udah gua bahas berkali-kali. Nah, so far memang ada potensi kita menyentuh garis biru ini, teman-teman. Ini adalah garis biru yang gua katakan sebelumnya dari pola sebelumnya ini menjadi salah satu titik resist terkuat ya. Ini menjadi exponential moving average yang ke-40. Mungkin setelah menyentuh garis biru ini gue akan tutup posisi trade gue di sini ya sampai gue menunggu konfirmasi terjadi lagi. Jadi ini gue buka posisi trade long Bitcoin gue. Ini dari level 38.000. Bagi yang penasaran gue bukanya di mana? Ini gue bukanya di platform BingX. Platform BingX ini menawarkan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain ya. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi kalau misalkan ini terjadi teman-teman ya, kalau misalkan kita menyentuh garis biru ini, exponential moving average ke-40 untuk time frame candle 1 hari, baru nanti di sini kita menentukan ya, baru either kita bakalan balik ke level 44.000 atau enggak sih. Patokan gue sih kalau menurut gue sih di level A ini teman-teman ya. Jadi bisa balik ke level A ini menurut gue udah lumayan oke, lumayan bisa dibilang kita 60% bullishnya udah mulai kembali memegang kontrol lagi. Kalau saat ini kan masih bearish teman-teman ya, masih bearish sampai Bitcoin bisa menyentuh level 44.000 ini teman-teman, 44.500 inilah minimal ya. Jadi melewati garis resist A yang satu ini dan melewati garis resist D teman-teman. Menurut gue ini kayaknya udah ada potensi reversal nih kalau misalkan Bitcoin bisa mencapai level ini teman-teman ya. Ada potensi kita breakout kembali menuju ke level 50.000 atau even lebih teman-teman. Jadi menurut gue kita harus bisa balik ke level A tersebut ya. Kalau misalkan yang sebelumnya kan kita bahkan nggak bisa temen ya. Bahkan kita ketemu resist di garis biru ini. Dan ini jauh banget dari level A yang kita bicarakan, yang ini ada di level 62.000. Makanya kenapa dia langsung balik terdam sangat parah lagi teman. Nah menariknya ya di grafik time frame 1 minggu ini kan kita udah memasuki hari Sabtu nih ya. Jadi kan 2 hari lagi kita udah bakalan buka candle baru lagi, mulai dari tanggal 18 April sampai 25 April. Kalau misalkan kita perhatikan dari sejarah sebelumnya, let's say kita perhatikan di bulan November, tiap kali ada 3 candle merah teman-teman ya, rata-rata 3 candle merah, kita ketemu 1 candle hijau nih. Ini di bulan Desember tanggal 6 sampai tanggal 13 Desember kita ketemu 1 candle hijau di sini ya. Yang ini juga sama teman-teman ya, yang terjadi di bulan Februari ini 3 candle merah, setelah itu ada 1 candle hijau seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah kita juga akan mengalami hal yang sama 18 sampai 20 April?
kita akan mengalami candle hijau ini atau tidak, atau malah kita bakalan terendam kembali teman. Jadi kalau misalnya dari sejarah sebelumnya biasanya kita mantul dulu gitu ya, baru dari situ kita menentukan lagi nih bakalan turun lagi, lanjut turun atau bakalan naik. Kalau yang satu ini kan kita mengalami candle hijau cuman kita lanjut turun teman. Kalau yang ini ya kita nggak tahu nanti kemungkinan di tanggal 18 sampai 25-nya bakalan seperti apa. Apakah kita bakal mengalami 4 candle merah berturut-turut untuk time frame 1 minggu atau tidak. So far kalau misalnya kita ukur lagi di time frame bulanan, ini kita masih ngehold garis oranye ini teman ya. Nih kalian perhatikan garis oranye ini exactly teman persis berada di level 40.000 ya garis oranye ini. Jadi selama kita bisa ngehold, ini adalah harga rata-rata Bitcoin dalam time frame 1 bulan teman ya. Jadi so far kita masih ada di harga BEP-nya, harga rata-ratanya. Jadi memang cocok buat ibaratnya kita kembali menyicil Bitcoin gitu ya, kembali membeli Bitcoin lagi. Dan kalau misalkan worst case scenario untuk Bitcoin terjadi, ya kita ada dana lebih lagi teman ya. Jadi ya kalau menurut gua worst case scenario terjadi, jangan sampai all in di sini teman ya. Menurut gua kalau misalkan kalian masuk let's say modal 100.000 rupiah di sini ya, di sini bisa masuk 2 kali lipat 200.000 rupiah. Jadi semakin harga Bitcoin turun ya, kita meningkatkan modal masuk kita gitu ya. Jadi nilai yang kita masukkan akan semakin besar teman ya. Ini ngomongin buat investasi yang lebih ke depannya teman ya. Ngomongin hitungan tahun seperti itulah. Jadi kalau menurut gua semakin nilainya turun teman, itu menurut gua adalah semakin momen yang menjadi yang sangat bagus untuk kita kembali membeli Bitcoin, karena kita tahu secara jangka panjang Bitcoin selalu naik dari waktu ke waktu ya. Dari tahun 2011 sampai saat ini overall trennya selalu naik teman. Jadi menurut gue cocok banget buat diinvest jangka panjang, dan semakin dia turun menurut gue itu adalah opportunity yang baik banget buat kita kembali menjaring Bitcoin lebih lagi teman. Dan pastinya kalau bisa ya semakin turun kita ngegandain 2 kali lipat investasi dari sebelumnya. Jadi bukan malah kebalik teman-teman, bukan malah harganya ketika naik 2 kali lipat kita ngegandain investasi kita lagi buat berharap dia itu naik 2 kali lipat lebih lagi teman-teman. Tetapi harus diubah mindsetnya, ketika dia terdiskon lebih lagi teman-teman, maka kita akan menggandakan 2 kali lipat investasi. Jadi jangan sampai kebalik ya. Jadi kan kita rencananya mau beli murah jual mahal. Jadi jangan sampai kita membeli ketika sudah mahal dan kita berharap. Jadi itu kan jatuhnya berharap dia naik 2 sampai 3 kali lagi. Tapi kalau misalnya dia turun kan waduh dapat diskon nih gitu ya. Jadi ya kita harus ubah mindset seperti itu. Kalau misalkan ini memang terjadi teman, ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita mendapatkan Bitcoin di salah satu level harga termurah teman-teman ya. Seperti yang kita tahu ini support berulang kali di bulan Mei Juni, dan ini support yang sangat kuat di awal tahun lalu ya, awal Januari 2021. Itu aja teman, kalau menurut gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. In the meantime masih ada potensi kita bisa balik ke level 42.000 ini teman ya, dan nanti kita akan menentukan ya whether kita bakalan reversal nggak sih nanti di minggu berikutnya, atau kita bakalan kembali terendam lagi, kembali koreksi lagi untuk Bitcoin. Itu aja teman. Sekali lagi kalau misalnya kita bakalan koreksi teman, menurut gue garis kuning ini udah kurang cocok dijadiin patokan ya. Kemungkinan besar kita udah bakalan ibaratnya udah terabaikan lah ya garis kuning ini, karena ini kita saat ini juga beda tipis banget dari garis kuning ini. Jadi kalau misalnya break support dari level 39.200, menurut gue kemungkinan sih nggak bakalan nyentuh 39 awal ini ya. Menurut gue sih ini bakalan terabaikan dan kita langsung menuju the next support area teman-teman ya, whether itu 35, 36, atau kalau misalkan itu semua terlewati, kita melewati 34 juga, potensialnya bisa ke 31 atau 30.000. Dan itu aja paling kalau menurut gua, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.